Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atria Oktaviana dengan NIM akhir 044 dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik inferensial. Jadi, di sini saya akan mengerjakan salah satu soal pada bab 12 di buku Keller-Gerald, itu tentang inferensi populasi. Langsung saja, mari kita mengerjakan soal. Nah, di sini saya sudah memiliki soal yang saya ambil dari bab 12 buku Keller-Gerald halaman 382. Di sini saya sudah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena pada buku tersebut memakai bahasa Inggris. Oke, sekarang mari kita bahas bersama-sama. Rata-rata dan standar deviasi dari sampel 25 masing-masing adalah 50 dan 10. Jadi diketahui sampel dengan lambang N sama dengan 25. Kemudian rata-rata sampel dengan lambang X bar adalah 50 dan standar deviasi sampel dengan lambang S adalah 10. Kemudian yang A, perkirakan rata-rata populasi dengan tingkat kepercayaan 90%. Oke, tingkat kepercayaan yang ditanya apa? Ditanya yang A, perkirakan rata-rata populasi dengan tingkat kepercayaan 90%. Artinya kita disuruh untuk mencari mu. Kemudian yang B, ulangi bagian A dengan mengubah rata-rata sampel menjadi 100. Jadi kita juga disuruh mencari mu, tetapi dengan mengubah rata-rata sampel menjadi 100. Kemudian yang C, deskripsikan apa yang terjadi dengan lebar interval ketika rata-rata sampel meningkat. Jadi kita disuruh untuk mendeskripsikan apa yang terjadi dengan lebar interval ketika rata-rata sampelnya diubah dari 50 menjadi 100. Oke, sekarang kita jawab. Kita jawab yang A dulu ya. Nah, karena yang diketahui adalah standar deviasi sampel, maka kita menggunakan rumus T. Rumusnya adalah mu lebih besar X bar min T alfa per 2 dikali S per akar N. Mu kurang dari X bar plus T alfa per 2 dikali S per akar N. Nah, kenapa kita menggunakan T? Karena yang diketahui adalah standar sampel. Jika yang diketahui adalah standar deviasi populasi, maka kita menggunakan rumus Z. Kita tinggal mengganti T menjadi Z dan S menjadi gamma atau standar deviasi populasi. Oke, langsung kita masukkan saja ya. X bar-nya adalah 50 min T alfa. Alfa itu kita peroleh dari tingkat kepercayaan. Karena tingkat kepercayaannya 90%, maka alfanya atau ada kemungkinan salahnya adalah 10%. 10% bila dijadikan desimal menjadi 0,1. Jadi alfanya adalah 0,1. 0,1 per 2 dikali S-nya adalah 10 per
akar N, akar 25. Ini mu lebih dari kurang dari X bar 50 plus T 0,1 per 2 dikali 10 per akar 25. Oke, kita lanjut. 50 min T, ini 0,1 dibagi 2 adalah 0,05 ya. Kemudian 10 per akar 25 adalah 5. Ini mu lebih dari kurang dari 50 plus T sama ya 0,05 dikali 10 per 5. Ini menjadi 50 min T 0,05 dikali 2. 10 dibagi 5 hasilnya 2 ya. Mu lebih dari kurang dari 50 plus T 0,05 dikali 2. Nah, kita sudah mengetahui T adalah 0,05. Selanjutnya kita akan mencari di tabel distribusi, tetapi kita memerlukan derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan itu dirumuskan dengan N-1. Tadi N adalah 25, min 1 sama dengan 24. Jadi derajat kebebasannya adalah 24. Oke, sekarang kita mencari di tabel distribusi T dengan T 0,05 dan derajat kebebasan 24. Ini adalah tabel T-nya. Tadi T-nya diketahui adalah 0,05. Kemudian dengan derajat kebebasannya adalah 24. Jadi kita sehingga diperoleh T-nya 1,711. Sehingga menjadi 50 min 1,711 dikali 2. Mu lebih dari kurang dari 50 plus 1,711 dikali 2. Oke, kita jumlahkan sekarang. Jangan lupa ini adalah perkalian, kita dahulukan ya. 50 min 3,422. Ini mu lebih dari kurang dari 50 plus 3,422. Ini juga kita bisa tulis seperti ini. 50 plus minus 3,422. Ini merupakan lebar intervalnya ya. Oke, jadi hasilnya adalah 46,578. Mu lebih dari kurang dari 46,578. Mu lebih dari kurang dari 53,422. Ini hasilnya ya. 46,578 merupakan LCL atau lower control limit atau batas bawah, sedangkan 53,422 merupakan UCL atau upper control limit atau batas atas. Nah, kita sudah menemukan jawaban yang A. Sekarang kita beralih ke B. Kita masih menggunakan rumus yang sama, hanya saja untuk rata-rata sampelnya dirubah. Mu
lebih dari X bar min T alfa per 2 dikali S per akar N mu kurang dari X bar plus T alfa per 2 dikali S per akar N. Langsung saja kita masukkan ya. Mu lebih dari X barnya diganti dari 50 menjadi 100 min T alfanya masih sama ya, 0,1 per 2 dikali S nya 10 per akar 25 mu kurang dari 100 plus T 0,1 per 2 dikali 10 per akar 25. Mu lebih dari 100 min T hasilnya 0,05 dikali 10 per 5 mu kurang dari 100 plus T 0,05 dikali 10 per 5 hasilnya 100 min. Ini hasilnya sama ya untuk dari distribusi T-nya, yaitu 1,711 dikali 2 mu lebih dari mu kurang dari 100 plus 1,711 dikali 2. Ingat, ini kita dahulukan karena perkalian, menjadi mu lebih dari 100 min 3,422 mu kurang dari 100 plus 3,422, atau ini juga bisa kita tulis 100 plus minus 3,422. Jadi hasilnya adalah mu lebih dari 96,578 mu kurang dari 103,422. Ini hasilnya 96,578 merupakan LCL atau lower control limit dan 103,422 merupakan upper control limit. Oke, kita sudah menemukan jawaban yang A dan jawaban yang B. Sekarang kita beralih ke yang terakhir, yaitu C. Deskripsikan apa yang terjadi dengan lebar interval ketika rata-rata sampel meningkat. Jadi ini tadi lebar intervalnya ya. Yang kita lihat adalah ini 3,422. Di sini juga 3,422. Jadi meskipun rata-rata sampel meningkat, tidak terjadi perubahan terhadap lebar interval. Oke, kita tulis ya. Lebar interval tidak mengalami perubahan ketika rata-rata sampel mengalami perubahan meningkat. Nah, ini dia. Kita sudah selesai mengerjakan soal 12.2 dari buku Keller-Grant. Semoga ini dapat bermanfaat.
Sekian. Nah, gimana penjelasannya? Semoga bisa dipahami ya. Semoga juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya minta maaf kalau ada salah kata. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.